Shalom, saudara, menguatkan kepercayaan. 1 Samuel 30 ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Yang keenam, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, ada hal yang menarik di sini. Alkitab bilang bahwa kota Ziklag itu kotanya terbakar habis. Orang-orang yang di bawah kepemimpinan Daud, anak-anak mereka, istri mereka itu ditawan. Bukan cuma mereka, kedua istri daripada Daud itu juga ditawan. Jadi ayat yang ke-6 berkata bahwa rakyat pada saat itu sangatlah pedih hatinya. Kotanya terbakar, anak dan istri mereka juga ditawan. Hal ini membuat mereka sedih dan pedih hati. Dan ayat yang ke-6 bilang, waktu mereka pedih hati, waktu mereka sedih hatinya, mereka berencana melempari Daud. Saudara bisa bayangkan, ternyata kesedihan, masalah, dan kepedihan hati bisa membutakan mata hati seseorang, bisa menghilangkan kasih daripada seseorang. Nah, mereka, baginya Daud adalah pimpinan, tapi mereka udah gak peduli karena kepedihan itu, saudara. Dan mereka berencana ingin melempari Daud yang adalah pimpinan mereka. Alkitab bilang dengan jelas, Daud sangat terjepit. Sama-sama kok istri ditawan, tapi Daud berbeda. Kalau rakyat atau orang-orang ini mereka pedih hati, mereka ingin melempari Daud, tapi berbeda dengan Daud. Alkitab bilang dengan sangat indah bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sama-sama istrinya ditawan, sama-sama mengalami. Siapa sih yang gak sedih? Istri ditawan. Tetapi yang satu pedih hati, ingin melempari Daud pakai batu. Tapi Daud, dia justru menguatkan kepercayaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika Daud menguatkan kepercayaannya? Saudara, Daud mengalami pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita baca di ayat ke-8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dan di ayat 18, 19, Daud
melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semua dibawa Daud kembali. Saudara, waktu Daud menguatkan kepercayaannya, waktu Daud bertanya kepada Tuhan, masih dapatkah kususul mereka? Saudara, Tuhan menjawab, engkau dapat menyusul mereka, engkau dapat menolong mereka. Dan mujizat terjadi, saudara. Pertolongan Tuhan dinyatakan, saudara. Saudara, saya nggak tahu apakah saudara sedang mengalami masalah yang rumit kah? Mungkin persoalanmu berat kah? Mungkinkah engkau lagi sedih? Atau mungkin hatimu lagi pedih hari ini? Saya beritahu, jangan menjadi sama dengan rakyat itu. Jangan menjadi sama dengan orang-orang itu. Waktu mereka pedih hati, mereka lupa Tuhan, sehingga mereka merencanakan yang buruk terhadap Daud. Jangan seperti mereka. Jadilah seperti Daud. Sama-sama kok ada masalahnya, tapi Daud menguatkan kepercayaannya. Apa yang terjadi? Pertolongan Tuhan dinyatakan atas Daud. Aku berdoa, saudara, serumit apapun masalahmu, sesukar apapun itu, yang mungkin sangat berat, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, aku berdoa engkau menguatkan kepercayaanmu. Engkau berkata, Tuhanku pasti menolong, Tuhanku pasti membela, Tuhanku pasti memberi jalan keluar, Tuhanku pasti menyatakan kuasanya. Kuatkanlah kepercayaanmu, dan lihatlah, seperti Daud ditolong Tuhan, engkau pun akan ditolong Tuhan. Bahkan apa yang hilang akan dikembalikan. Bukan cuma dikembalikan begitu saja, bahkan berlipat kali ganda, bahkan diberkati sama Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap, tetaplah percaya, dan lihatlah pertolongan Tuhan dinyatakan atas kehidupanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Aku berdoa buat umat-Mu, buat seseorang yang menyaksikan ini. Mungkin dia lagi ada masalah, mungkin berat, mungkin sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Aku berdoa, biar hatinya tetap tenang, biar hatinya tetap damai, biar hatinya tetap sukacita, dan dia tetap berharap kepadamu. Aku percaya ketika dia menguatkan kepercayaannya, dia berkata, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti membela, Tuhan pasti memberkati. Maka terjadilah seperti imannya. Aku percaya seperti Daud ditolong Tuhan, dia pun pasti ditolong Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu. Engkau adalah Bapa kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.